Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dela Angelika Putri dengan NIM 1312000270, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang PLKH litigasi pidana. Dalam perkara pidana, dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan. Proses litigasi didahului dengan penyelidikan tim kepolisian, lalu dilanjutkan dengan peninjauan kasus di pengadilan yang melibatkan saksi, ahli, atau pihak yang terkait. Dalam pasal 1 nomor 5 KUHP, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana. Sedangkan dalam pasal 1 nomor 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana dengan tujuan menemukan tersangka. Lalu, apa perbedaan penyelidikan dengan penyidikan? Penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana, sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti. Lalu, bagaimana proses tahapan litigasi? Yang pertama, penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan sikap pengadilan terhadap limpahan perkara dari kejaksaan, yang pertama, tidak berwenang mengadili, di mana Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan yang berisikan A. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, B. Alasan yang menjadi dasar, C. Pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili. Lalu, penuntut umum bisa melakukan perlawanan atau verzet ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari sejak penerimaan surat penetapan dari pengadilan negeri, yang selanjutnya dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang memuat A. Membenarkan pelawan, atau B. Membenarkan penetapan pengadilan negeri. Lalu yang kedua, pengadilan negeri berwenang mengadili, di mana Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan. Acara sidang pengadilan menurut KUHP dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada acara pemeriksaan biasa, yaitu tindak pidana yang diperiksa pembuktiannya tidak mudah, serta penerapan hukumnya tidak mudah dengan sifat melawan hukumnya tidak sederhana pula. Yang kedua, ada acara pemeriksaan singkat, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat dengan pembuktian mudah, serta sifat melawan hukumnya sederhana. Lalu yang ketiga, ada acara pemeriksaan cepat, di mana dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana ringan atau tipiring, diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda 7.500, dan penghinaan ringan. Lalu yang kedua adalah pelanggaran lalu lintas. Proses persidangan. Yang pertama, hakim ketua membuka sidang, di mana masyarakat umum boleh menghadiri sidang tetapi tidak sampai mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Apabila terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Yang ketiga adalah memeriksa identitas terdakwa. Yang keempat adalah memeringatkan terdakwa akan memperhatikan segala sesuatu tentang persidangan. Yang kelima, memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, maka hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Yang kedua, menanyakan kepada terdakwa akan menanggapi surat dakwaan tersebut atau tidak. Apabila tidak menanggapi, maka dilanjutkan dengan proses pembuktian. Apabila menanggapi, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi. Proses selanjutnya tergantung putusan terhadap keberatan atau eksepsi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.